Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rendra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan PPKN Universitas Pasundan dengan nomor UKG 20 19 00 46 24 90. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 9I SMPN 14 Bandung dengan materi pembelajaran yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Bapak boleh buka masker ya? Biar kelihatan gantengnya. Amin. Ya maaf. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, tolong cek kanan kirinya. Boleh? Kanan kirinya. Barangkali ada sampah atau ada barang-barang yang tidak dipakai dalam pembelajaran, boleh dibuang terlebih dahulu. Sudah? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silahkan kondisikan mukanya, kemudian bajunya, atau kerudungnya barangkali ada yang nyengsol-nyengsol. Ya. Ya. Soalnya gurunya jadi kayak gini nanti. Oke. Tidak ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada, kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Siapa yang pimpin? Kelsey, silahkan Kelsey dipimpin terlebih dahulu doa. Oke, terima kasih Kelsey. Mudah-mudahan dengan doa barusan hari ini kita bisa belajar dengan baik, kemudian juga bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua khususnya. Oke, selanjutnya Bapak ingin absen terlebih dahulu. Tapi sebelum absen kita cek semangat dulu. Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab Pagi. Oke, kita coba. Dek, semangat Dek. Semangat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini ada yang tidak hadir. Aduh. Kenapa? Hati-hati Arsyad. Oke, ada yang tidak hadir? Siapa saja? Hadir, tidak hadir 2 orang. Bentar. Yang tidak hadir siapa? Rendra, kenapa Rendra? Ada keterangannya? Izin. Oh, siap. Suratnya ada. Oke. Berarti ada 2 orang teman-teman semua. Kalau misalnya di antara kalian ada yang tahu, tadi Alika ya, kalau Rendra sakit katanya, izin ya. Nah untuk Alika disilahkan nanti kalau misalnya ada kabar, tolong tanyakan ya, karena kita tidak tahu alasannya kenapa tidak hadir ke kelas. Oke, nah ini ada sedikit kutipan dari Bapak, bahwa di sini belajar itu adalah bagian dari kehidupan yang menyenangkan, di mana kamu akan mendapatkan berbagai manfaat dari aktivitas tersebut. Teman-teman semua, seringkali kita berpikir bahwa belajar itu adalah harus baca buku, baca materi, ya tidak? Ya. Tapi apakah kalian tidak sadar bahwa ketika kalian nonton TikTok, kemudian nonton Instagram, kemudian kalian mendapatkan hal bermanfaat, berarti kalian pada saat itu juga sedang belajar. Jadi kalian jangan mempersempit bahwa belajar itu harus di kelas dan dengan guru. Enggak. Bahkan dengan teman kalian, teman sebangku kalian bisa belajar. Bisa dipahami? Bisa. Itu artinya belajar itu adalah hal yang bisa membuat kita berkembang dan semakin dewasa. Oke. Kita akan berbicara tentang keberagaman. Jadi kita lihat we are different, bahwa mari kita belajar perbedaan, hindari hinaan dan cacian.
Karena ternyata kita secara diberikan kodrat bahwa kita berbeda. Coba Bapak ingin kalian cek tangan kalian sendiri. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Sudah dicek tangannya? Sedangkan selanjutnya kalian cek tangan teman kalian. Cek tangan teman kalian. Oh, nggak ada. Nggak ada teman, kasihan ya. Oke. Kalau ada, Cung, ada yang bisa menjelaskan perbedaannya apa? Warna kulit. Siapa dulu? Bentar dulu. Cung dulu. Cung dulu. Oke, Rifki. Apa Rifki apa saja? Muhammad Rifki. Beda ukuran. Beda warna kulit, boleh. Beda ukuran. Beda ukuran, sekar. Oke, daripada ramean gini, silahkan kalian saling berhadapan. Tatap mukanya teman-temannya masing-masing. Ayo, tatap muka temannya masing-masing. Ada yang mau ke depan? Yang menjelaskan perbedaan antara kalian dengan teman kalian. Boleh? Oke, boleh ke depan Raisa, Regina. Kita lihat ciri-ciri dari teman kalian ini. Boleh jelaskan apa saja yang kalian temukan perbedaannya? Boleh Regina dulu. Yang beda bentuk matanya. Beda bentuk matanya? Oke, satu. Sama Ya. bentuk alis. Bentuk alis. Beda bentuk alis? Beda banget. Kenapa? Maksudnya bedanya apa? Dia lebih tebal. Oke, Raisa lebih tebal. Ada lagi? Rambut aku nggak kelihatan, dia kelihatan. Oh. Beda rambutnya kelihatan nggak kelihatan. Ada lagi? Tekstur mukanya beda. Tekstur muka beda. Oke. Selain yang disebutkan, kira-kira bedanya apa lagi? Bentar. Bentar. Sifat, boleh. Tinggi, boleh. Bentar, Ida. Beda orang tua, Pak. Oke, Regina, Gariza. Tinggi badan. Oke. Berarti kita menyimpulkan bahwa antara Raisa dengan Regina banyak perbedaan, betul? Termasuk dengan kalian, ya nggak? Ya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa perbedaan itu seringkali jadi pertentangan buat kalian. Makanya hari ini Bapak akan apa ya? Akan memperbolehkan kalian membicarakan tentang warna kulit, bentuk tubuh, bentuk muka dan lain-lain, boleh. Karena hari ini kita berbicara tentang keberagaman. Kita boleh rasis di sini. Enggak. Maksudnya membicarakan ras maksudnya. Karena kita kan berbicara tentang ras nanti. Oke, boleh kembali ke tempat, tepuk tangan untuk Regina dan Raisa. Belum dicatat, lupa. Regina dan Raisa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu. Oke. Berdiri boleh? Menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Oke. Dari dulu, sabar. Oke, pertanyaannya jangan makna tuh lah ya. Kira-kira karakter apa yang bisa kalian dapatkan dari lirik lagu barusan? Bentar. Yang jarang. Syahrul. Ya. Persatuan? Oke, bersatu berarti ya? Oke, boleh tepuk tangan untuk Rifki. Syahrul. Ada lagi? Bentar, Regina. Arsyad, boleh Arsyad. Nasionalisme dan patriotisme. Dibuktikan dengan apa? Nasionalisme menjunjung tanah air, patriotisme. Nah, airku Indonesia. Oke, boleh tepuk tangan. Pertanyaan kedua. Apa alasan kuat kita harus bersatu? Rifki, boleh. Khairan. Bentar Ki, udah ini. Agar tidak terpecah belah, Pak. Agar tidak terpecah belah. Oke, boleh. Ada lagi? Rifki, boleh. Karena NKRI negara kesatuan, jadi harus tetap bersatu.
Oke, tepuk tangan untuk Khairan dan Rifki. Oke. Udah. Oke. Betul ya? Barusan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah lagu tentang persatuan. Dari Sabang sampai Merauke kita berpulau-pulau. Meskipun tidak bersatu ya. Pulau-pulau gitu ya. Tapi kita menjadi negara yang bersatu. Gitu. Nah, kenapa? Karena meskipun kita tidak satu daratan, tapi terikat oleh satu identitas yang sama, yaitu Indonesia. Oke. Nah, barusan kita sudah berpikir tentang lagu, berpikir tentang hakikat kita sebagai manusia yang berbeda. Di sini hari ini kita berbicara tentang kompetensi intinya. Kompetensi inti yang harus dicapai adalah ini. Oke. Kemudian kompetensi dasarnya ini dan IPK. IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Artinya kalian harus mencapai ini mulai dari menghormati keberagaman, menunjukkan sikap toleran, dan lain-lain. Dan ternyata teman-teman, ini tujuan pembelajarannya. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Bapak tidak menuntut kalian untuk bisa nilai besar, tapi minimal satu, kalian merasa hormat dan bangga terhadap negara. Yang kedua, menunjukkan toleransi dan gotong royong. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis permasalahan tentang keberagaman di Indonesia, dan terakhir merekomendasikan program solutif. Oke, itu tujuan utama pembelajaran kita hari ini. Ya, mana? Sok. Dek, ke WC dulu. Lanjut. Oke. Nah, setelah kita mengetahui tentang barusan, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model problem based learning. Problem based learning itu kita akan belajar dari masalah. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang masalah. Oke, masalahnya tentang apa? Nanti kita dapatkan. Kemudian, nah kita mulai ke pembicaraan selanjutnya. Ini merupakan bab 4, di mana bab 4 ini adalah bab tentang kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, keberagaman yang berbingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kita berbicara tentang keberagaman. Oke, keberagaman itu adalah perbedaan. Tapi itu adalah apa kira-kira? Sebuah kondisi, betul. Sebuah kondisi yang mencerminkan perbedaan dalam berbagai bidang. Itu adalah keberagaman. Kita lihat. Beragam itu kata kuncinya adalah kondisi masyarakat penuh dengan perbedaan dan meliputi suku, agama, ras, dan antar golongan atau disingkat dengan SARA. Keberagaman itu adalah perbedaan yang membuat kita kaya. Ya enggak? Kalau kebayang enggak kalau misalnya hidup kita tiap hari ngelihatnya mukanya sama kayak Rifki semua? Bosan enggak? Atau semuanya kayak Tio? Nah, semuanya akan jemu karena dilihatnya Tio lagi, ngaca sendiri Tio misalnya. Tapi kalau misalnya kita beragam, ganteng sangat ganteng, ganteng banget misalnya, itu perempuan. Kamu jangan, ganteng Maaf. Lanjut. Nah, itu berkaitan dengan keberagaman, artinya kita tidak akan menjadi bosan kalau misalnya kita melihat perbedaan. Ya, meskipun perbedaan itu kadang-kadang menjadi perpecahan, perselisihan, pertentangan, betul. Yang jadi pertanyaan sekarang, kira-kira nih, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita berbeda? Kenapa kita berbeda? Karena bapaknya beda. Oke. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Oke, bagus, Arsyad. Tuh. Oke, Raisa. Ya, perbedaan ras suku itu karena apa? Karena gen. Berarti kembali lagi ke Tuhan gitu ya. Oke, boleh. Pengen tahu jawabannya? Kita lihat. Sebetulnya hakikatnya cuma 3. Pertama, karena memang dari Tuhannya seperti itu. Yang kedua adalah manusia diciptakan sebagai makhluk yang unik. Yang ketiga, karena faktor tadi, faktor alam. Oke, kalau misalnya dijeliin lagi, diperjelas lagi. Nah ini faktornya. Pertama, ya ini nih. Pertama, letak strategis. Yang kedua, kondisi kepulauan. Kondisi alam. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi.
Kebayang nggak orang desa sama orang kota itu banyak perbedaannya ya nggak? Bapak pernah menemukan ketika ke desa di Garut, mereka tidak tahu Blackpink itu siapa. Taunya Blackjack. Taunya Blackjack nggak ada. Nggak tahu Blackpink itu siapa. Lisa itu siapa? Taunya Lisa itu adalah telurnya kutu. Karena iya, beda arti ya. Tapi itu membuktikan bahwa alat komunikasi dan transportasi itu membuat kita berbeda. Terakhir, penerimaan terhadap perubahan. Selanjutnya adalah sistem kekerabatan. Nah, ada namanya sistem kekerabatan teman-teman gara-gara perbedaan suku. Pertama, parental. Parental itu sistem kekerabatan di mana keluarga itu menarik garis keturunan biasanya dari ayah dan ibu. Pertanyaan nih, serius pertanyaan buat kalian. Kira-kira kalian bisa nebak gak? Kira-kira kalau misalnya bapaknya Nasution, ibunya Caniago, Batak. Hah? Ya, oke. Ya, oke. Misal. Ya, Raisa. Misalnya nih kayak Raisa. Ayahnya Nasution. Ibunya Minangkabau atau Caniago. Nikah. Kira-kira Raisa marganya harus jadi apa? Nasution gitu? Oh iya. Nasution. Kenapa Nasution? Karena mama setengahnya pada, setengahnya Medan. Oke, ada yang tahu ras itu apa? Ada yang tahu ras itu apa? Ras. Ciri fisik dan Warna kulit. ciri fisik itu. Oke, ini adalah produk contohnya seperti Almer. Asiatic Mongoloid. Iya, kayak Jina. Asiatic Mongoloid. Terakhir ini keberagaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau antar golongan, ini adalah keberagaman yang diakibatkan dari adanya kelompok-kelompok di masyarakat. Oke, materinya sampai di sini kita sudah membicarakan tentang materinya. Kita breaking dulu. Dengarkan instruksinya. Kalau Bapak bilang ayam, kalian ayam gini. Oke. Ayam bebek. Bebek ayam entok ayam bebek. Oke, mari kita simak video berikut. Itulah juga kenapa kita diharusin jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak fenomena ini. Teori ini ngegambarin gimana identitas kita terbentuk berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi, Oke, Regina dulu. Perbedaan itu indah, terus kita juga harus berpikiran terbuka jaga. Oke, perbedaan itu indah dan kita harus berpikir terbuka ya, biar tidak berselisih. Bagus. Jadi itulah hari ini kita berpikir bahwa ternyata berbicara tentang sara, ras itu boleh. Ya, tapi dengan saling menghormati. Kan kadang-kadang seringkali ya kita berselisih gara-gara ya ada panggilan yang tidak enak gitu ya. Setelah barusan kita mendapatkan masalah ya, masalah barusan tentang konflik masalah ras ya. Coba kalian scan atau tadi ya pakai yang Bapak sudah kirim ininya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dunia virtual dulu ya. Virtual reality. Kita masuk ke sekolah virtual di mana nanti aktivitas kalian akan direkam di sini. Dan tugas kalian dengarkan, satu kelompok ini boleh minimal 2 orang lah ya yang masuk ke sekolah virtual. Nggak harus semua. Tugasnya adalah Bapak sudah kirim LKPD tadi, betul? Nah, di LKPD itu kalian harus cari 5 masalah atau 5 isu yang ada di sekolah virtual itu. Oke?
Berarti nggak bisa. Oke. Oke, mana? Kalian di mana? Oke. Ke kelas C ya, ke kelas C dulu. Kan isu 2. Oke, silakan cari 5. Iya, sampai 5 isu. Petunjuk Iya. kotak isunya ada Yang di depannya, bawah, ada di bawah. Isu 1. Di kantin ada di kantin. Ilja, ayo lari-lari dia. Barter. Bukan soal. Isu yang ada tulisannya, ada isunya di depannya. Ada 5 maksimal. Semuanya ada 5, tapi minimal dapat 4 aja. Oke. Sudah? Bisa? Kelompok 1, kelompok ini. Isunya isu apa? Isu berapa? Enggak, cepetan. Ini anak kelompok 1, bentar. Permanen. Ada yang bukan permanen enggak? Boleh. Ada yang enggak permanen? Permanen. 1, kelompok isu berapa? 1, isu 2. Kelompok 3. Kelompok 3 isu 5. Kelompok 4 isu 3. Sisa. Oke. Nah, tugasnya sekarang kalian lihat LKPD-nya. Bentar. Boleh. Hah? Boleh. Keluar Gin. Ya. Udah. Oke. Kalau sudah, biasanya karena apa? Ya. Yang kedua, dampaknya. Yang ketiga, solusi. Yang keempat, kira-kira kalau kalian jadi anak, jadi guru atau jadi OSIS di sini, bikin program apa? Yang bisa disebutkan atau yang bisa diterapkan di sini. Oke, boleh isinya langsung di Canva di sini, petunjuk konfliknya dan lain-lain. Nanti dijelaskan. Nomor 1 itu bentuk konflik dari isunya. Contoh isu antaras. Isu antaras itu contohnya apa? Iya, misalnya. Oke. Ya. Ini isunya udah. Isunya dapatnya apa? Isu 2. Oke, sip. Masalahnya cuma di sisa satu doang. Di sisa satu doang. Ya. Konflik antaras. Ini aman? Ininya apa? Isunya yang keberapa tadi tuh? 1 T apa? Suku. Nanti yang ngejelasin cuma 2 orang aja lah ya. Dijelasin yang di depan 2 orang, bebas terserah kalian. Sampai setengah 1. Bapak kenapa? Iya, aku janji dulu. Iya, hari ini boleh lewatin saya. Boleh. Singkat aja. Oh, ini antar agama. Banyak contoh, kasih contoh mungkin. Pernah nggak sih di Indonesia? Antar agama. Boleh, atau disebutin aja nggak apa-apa. Cuma disebutin aja nanti di depan. Presentasi jawaban. Cuman 2. Oke, saya singkatnya misal solusi buat tadi isu apa? Harus dijelasin.
Boleh. Solusi. Langsung aja ke solusi. Jadi isunya apa, solusinya apa, programnya apa? Saling ngejek. Berperang bersama. Namain apa kegiatannya? Oke, kita mulai. Boleh. Udah. Oke, kita mulai. Konfliknya contohnya ada kayak pemaksaan memeluk agama, adanya perselisihan akibat merasa agama yang terlalu penting atau dihina, bercandaan tentang agama yang membuat sebelah pihak dirugikan. Ada di sini suka ada yang kayak gini? Ada, oke. Lanjut. Lanjut. Mau sebut nama Pak? Dampaknya dari bentuk perpecahan itu terjadi pemecahan antara sebelah pihak kayak karena mengajak yang tadi rukun jadi kayak pecah-pecah jadi terpecah belah jadi nggak akur gitu ketika satu ras bertemu dengan ras yang lain itu terjadi terpecah belah atau terjadi konflik kayak gitu. Oke, sip. Terus solusinya adalah menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai. Menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai itu nggak sulit ya. Yang penting kita bisa menghargai ras yang dimiliki oleh teman-teman kita atau di daerah masyarakat itu bisa kayak misalnya mereka Itu 5 yaitu merupakan konflik politik. Dampak dari konflik politik tersendiri adalah menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok, aksi balas dendam dan perpecahan, perubahan kepribadian individu. Solusi untuk mereka konflik politik ini adalah negosiasi, mediasi, mitigasi, dan arbitrasi. Program yang ini bisa dilakukan adalah dengan menerapkan solusi tersebut: negosiasi, mediasi, litigasi, dan arbitrasi. Negosiasi merupakan proses terstruktur untuk melakukan klarifikasi tentang apa yang menjadi konflik. Jadi untuk dinegosiasikan kepada yang mediasi ada. Dari apa yang barusan disampaikan, kalian sudah luar biasa karena bisa berpikir cepat, bertindak cepat ketika kalian berada dalam situasi yang mungkin sudah hampir lelah ya. Tapi Bapak apresiasi semuanya ternyata bisa menerapkan. Oke, nah selanjutnya boleh diperlihatkan yang TTS. Boleh dilihatin. Enggak. Boleh coba lihat hasil SS-nya. Atau setelah kita mengadakan presentasi, barusan sudah evaluasi di mana kalian sudah diberikan waktu untuk mengisi TTS. Nanti TTS-nya silahkan di screenshot kemudian dikirimkan ke Google Drive. Ya, nanti Bapak akan berikan Google Drive-nya. Kemudian, nah ini. Ya, tadi, nah untuk penilaian antar teman, silahkan kalian isi di rumah masing-masing. Jadi absen satu orang di atas kalian. Misalnya yang 2 1, yang 3 berarti absen 2. Jadi absen sebelum kalian. Nah. Yap. Oke. Nah udah, selanjutnya kita akan tutup dengan beberapa menit lagi. Oh ya, nilainya mau diumumin? Ya. Oke. Oke. Terbaik. Oke, terbaik kalau besok kalian ke sekolah, besok akan dapat hadiahnya. Terbaik ya. Oke, untuk kelompok 1. Kelompok 1 nilainya 95. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 nilainya 95 juga. Oke. Kelompok 3 93. Oke. Dan kelompok 4 nilainya 96. Oke. Jadi nilainya kelompok 4. Besok. Oke. Nanti besok tagih ke Bapak donatnya.
Oke, mari kita tutup dengan yang pertama. Kita akan merefleksikan dulu. Kira-kira 1-2 orang saja. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Oke, apa silakan Regina? Kita jadi tahu keberagaman di Indonesia, menghargai keberagaman. Oke, menghargai keberagaman. Oke, ada lagi? Regina, silakan Naila. Dari pembelajaran kali ini kita tahu bahwa Indonesia tuh memiliki banyak perbedaan, contoh cara, suku, agama, antar golongan yang berbeda. Dari situ kita juga belajar dari semua perbedaan itu tuh kita harus saling menghargai, saling menghormati, karena kayak disitulah gitu kita bisa bersatu. Tanpa adanya itu pasti kita bakal terpecah belah. Oke, sip. Bagus, tepuk tangan untuk yang sudah jawab. Pertanyaan selanjutnya. Kira-kira dari hasil belajar sekarang, sikap apa yang bisa kita cerminkan? Siapa dulu nih? Filja boleh Filja. Oke, Filja apa? Filza, jangan rasis. Oke. Marisa. Devika. Toleransi. Devika. Menghargai udah pasti. Oke, siapa lagi? Iya aku Pak. Khairan. Saling menghargai. Saling menghormati. Menghormati perbedaan. Oke, menghormati Ida ya, menghormati perbedaan. Oke. Udah barusan. Oke. Silakan, boleh deh Rifki menyimpulkan dari pembelajaran keseluruhan hari ini. Kita sudah belajar apa saja? Oke. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh membanding-bandingkan antar golongan, toleransi antar suku, agama dan ras. Juga menghargai yang keberagaman di negara, karena keberagaman merupakan ciri khas dari negara Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Rifki. Oke. Nah, betul ya. Dari apa yang barusan sampaikan bahwa ternyata kita sudah mengetahui banyak hal hari ini, mulai dari macam-macam keberagaman, bentuk-bentuk keberagaman, solusi dan lain sebagainya. Jadi hari ini mudah-mudahan mulai detik ini kalian tidak sampai ada yang saling mengejek, ini jelek, ini apa dan lain-lain. Oke. Untuk kemudian minggu depan kita sudah menyelesaikan pembelajaran, artinya mudah-mudahan kalian lolos naik ke naik ke semester selanjutnya. Amin. Dan untuk PKN kemungkinan di antara kalian tidak ada yang nilainya jelek. Tapi kalau ada yang nilainya jelek, Bapak akan hubungi secara personal. Tidak diumumkan, oke? Ditunggu saja. Oke. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Oke, silakan boleh beres-beres ininya. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.